Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap bahwa kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita tidak bisa hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Firman Allah berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah penelitian ilmiah dijelaskan bahwa dalam tubuh manusia dewasa selama 24 jam atau 1 hari itu jantungnya berdetak 103.689 kali. Darah mengalir di dalam tubuhnya sejauh 19.000 km. Tarikan nafasnya sebanyak 22.000 kali. Dia menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dia makan sebanyak 2,5 kilogram. Minum air sebanyak 3 liter. Menggerakkan 600 ototnya dan menggunakan 100 juta joule energi. Dan 100 miliar sel otaknya beraktivitas saat dia tidur ataupun saat dia bekerja. Kuku itu bertambah panjang 0,1 mm dan rambutnya bertambah panjang 0,4 mm. Orang dewasa berbicara kurang lebih 15.000 kata dalam 1 hari. Dan mata dapat memproses puluhan juta bit data dalam 1 detik saja. Dan tulang diteliti lebih kuat dari baja dalam menanggung beban. Hasil penelitian betapa luar biasanya tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Namun demikian, ada banyak orang yang tidak menghargai tentang tubuhnya. Dengan cara apakah mereka tidak menghargai? Ada yang mentato atau merajah tubuhnya yang sudah baik. Ada yang dengan cara makan yang secara serampangan, tidak mengikuti pola makan yang baik sehingga itu merusak tubuhnya. Ada yang dengan minum alkohol atau menggunakan nikotin yang merusak tubuhnya. Ada yang dengan cara begadang dan bermacam-macam cara yang lain yang prinsipnya merusak tubuhnya. Padahal kalau kita paham bahwa Tuhan itu memandang penting tubuh kita, sesuai dengan ayat yang kita baca hari ini, kita harus menjaga tubuh kita, memelihara tubuh kita, merawat tubuh kita, karena tubuh kita dipandang penting oleh Tuhan. Nah, mengapa Tuhan memandang penting tubuh kita? Yang pertama, sebab Tuhan itu berdiam di dalam tubuh kita. Lihat di dalam ayat yang ke-19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berdiam di dalam tubuh kita. Roh Kudus yang mendiami hati dan hidup kita.
Ini kontras dengan perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan berdiam di bait Allah. Jadi ketika orang mau mencari Tuhan, maka mereka harus pergi ke bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru, bait Allah sudah dihancurkan. Jadi Tuhan mencari tempat yang baru, dan tempat itu adalah tubuhmu. Tubuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus didiami Roh Kudus, dan Tuhan berdiam di dalam tubuhnya. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan memandang penting tubuh kita, sebab Dia sendiri berkenan tinggal di dalam tubuh kita. Haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan memandang penting tubuh kita? Sebab Tuhan sudah membayar lunas tubuh kita. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijual oleh dosa. Jadi dosalah yang menjadi pemilik kita. Tetapi Tuhan datang, Dia membayar lunas tubuh kita. Tidak dengan barang yang fana, tidak dengan emas atau perak, tapi Dia membayar dengan darahnya sendiri, membayar lunas hidup kita, tubuh kita, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa tubuhmu bukan milik kamu lagi. Karena Tuhan yang membayar lunas tubuh kita, maka Tuhanlah yang menjadi tuan, yang menjadi majikan, dan yang paling berhak atas tubuh kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan tubuh, karena ini bukan milik kita. Kita tidak boleh merusak tubuh kita, karena Tuhanlah yang empunya tubuh kita, bukan milik kita lagi. Tuhan sudah membayar lunas harga tubuh kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan memandang penting tubuh kita? Sebab Tuhan mau memakai tubuh kita untuk kemuliaannya. Dalam ayat 20 bagian B dikatakan di sana, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak ada lagi di bumi. Tapi sesungguhnya Dia masih aktif bekerja di dunia dengan menggunakan tubuh yang baru. Tubuh apa itu? Yaitu tubuh gerejanya, tubuh orang yang percaya. Ingatkah kita dalam Kisah Para Rasul, ketika Saulus berusaha untuk mengejar, menganiaya, dan membunuh orang percaya, Tuhan berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu kemudian Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Kapankah Saulus bertemu dengan Yesus? Tidak pernah. Kapankah Saulus menganiaya Yesus? Tidak pernah. Tapi apa yang Saulus lakukan kepada orang percaya, kepada tubuh mereka, sama dengan dia melakukannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan menggunakan tubuh yang baru, yaitu gerejanya, yaitu tubuhmu dan tubuhku. Karena itu mari kita gunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya melalui tubuh kita namanya dimuliakan, namanya ditinggikan, namanya dikenal oleh banyak orang. Karena itu jangan rusak tubuhmu. Gunakanlah anggota-anggota tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Mulut kita untuk memuji Tuhan. Mata kita untuk melihat tuaian yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Telinga kita bersedia untuk mendengar keluh kesah orang yang membutuhkan pertolongan. Kaki dan tangan kita dengan ringan melangkah memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kita. Tuhan mau supaya melalui tubuhmu Tuhan dipermuliakan.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Sungguh indah Tuhan. Rupanya Tuhan memandang penting tubuh kami ini. Ampuni kami yang seringkali tidak merawat dengan baik anggota tubuh kami ini. Ampuni kami yang seringkali justru merusak, menghancurkan tubuh yang sesungguhnya ini adalah milik Tuhan. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami dapat menghargai tubuh ini, merawat dan menggunakan anggota-anggota tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bapa, berkati aktivitas kami hari ini. Segala yang kami kerjakan ditolong oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, supaya nama Tuhan sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, berkati segala yang kami kerjakan, dan biarlah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.